Prinsip penyesuaian. Bagaimana gagal dalam merekrut mata-mata? Jika Jim Lawler jujur dengan dirinya sendiri, dia harus mengakui bahwa dia sangat buruk dalam merekrut mata-mata. Sangat buruk, bahkan, hingga ia menghabiskan sebagian besar malamnya khawatir akan dipecat dari satu-satunya pekerjaan yang pernah ia cintai, sebuah pekerjaan yang telah ia dapatkan 2 tahun sebelumnya sebagai petugas kasus untuk Central Intelligence Agency. Tahun 1982 dan Lawler berusia 30 tahun. Dia bergabung dengan CIA setelah menyelesaikan sekolah hukum di University of Texas, di mana ia mendapatkan nilai yang biasa-biasa saja, dan kemudian berputar-putar melalui serangkaian pekerjaan yang membosankan. Suatu hari, tidak yakin apa yang harus dilakukannya dengan hidupnya, dia menelepon seorang perekrut CIA yang pernah ia temui di kampus. Wawancara pekerjaan pun terjadi, kemudian tes poligraf. Kemudian beberapa wawancara lagi di berbagai kota, dan kemudian serangkaian ujian yang tampaknya dirancang untuk mengungkapkan segala sesuatu yang tidak diketahui Lawler. Siapa, pikirnya, menghafal juara dunia rugby dari tahun 1960-an? Akhirnya, dia berhasil lolos ke wawancara terakhir. Segalanya tidak terlihat baik. Hasil ujian dia buruk sampai sedang. Dia tidak memiliki pengalaman di luar negeri, tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa asing, tidak ada pengalaman militer atau keterampilan khusus. Namun, sang pewawancara mencatat, Lawler telah terbang sendiri ke Washington, D.C., untuk wawancara ini dengan biaya sendiri, telah bertahan melalui setiap tes, bahkan ketika jelas bahwa dia tidak memiliki petunjuk pertama bagaimana cara menjawab sebagian besar pertanyaan, telah merespons setiap kemunduran dengan optimisme yang tampaknya mengagumkan. Meskipun salah tempat. Mengapa, orang itu bertanya, dia begitu ingin bergabung dengan CIA? Aku telah ingin melakukan sesuatu yang penting sepanjang hidupku, jawab Lawler. Dia ingin melayani negaranya dan membawa demokrasi ke negara-negara yang merindukan kebebasan. Bahkan ketika kata-kata itu keluar, dia menyadari betapa tidak masuk akalnya mereka terdengar. Siapa yang mengatakan merindukan dalam sebuah wawancara? Jadi dia berhenti, mengambil napas, dan mengatakan hal yang paling jujur yang bisa dia pikirkan. Hidupku terasa hampa, katanya pada pewawancara. Aku ingin menjadi bagian dari sesuatu yang berarti. Sepekan kemudian agensi tersebut menelepon untuk menawarkannya pekerjaan. Dia menerimanya segera dan melapor ke Camp Peary Farm, seperti fasilitas pelatihan agensi di Virginia dikenal, untuk diajari membuka kunci, menitipkan barang rahasia, dan pengawasan diam-diam. Aspek paling mengejutkan dari kurikulum Farm, bagaimanapun, adalah dedikasi agensi terhadap seni percakapan. Selama berada di sana, Lawler belajar bahwa bekerja untuk CIA pada dasarnya adalah pekerjaan komunikasi. Mandat seorang petugas lapangan bukanlah menyelinap di bayang-bayang atau berbisik di tempat parkir. Itu adalah berbicara dengan orang-orang di pesta, membuat teman di kedutaan, menjalin hubungan dengan pejabat asing dengan harapan bahwa, suatu hari nanti, Anda mungkin bisa bercakap-cakap diam-diam tentang beberapa informasi penting. Komunikasi begitu penting sehingga ringkasan metode pelatihan CIA menempatkannya di depan, temukan cara untuk terhubung, katanya. Tujuan seorang petugas kasus haruslah membuat seorang calon agen percaya, semoga dengan alasan yang baik, bahwa petugas kasus adalah salah satu dari sedikit orang, mungkin satu-satunya orang, yang benar-benar memahaminya. Lawler menyelesaikan sekolah mata-mata dengan nilai tinggi dan dikirim ke Eropa. Tugasnya adalah membangun hubungan baik dengan birokrat asing, membina persahabatan dengan ata kedutaan, dan mengembangkan sumber lain yang mungkin bersedia untuk berbicara terbuka, dan dengan demikian, para atasan berharap, membuka saluran untuk diskusi yang membuat urusan dunia menjadi sedikit lebih dapat dikelola. Bulan-bulan pertama Lawler di luar negeri sangat menyedihkan. Dia mencoba yang terbaik untuk menyatu. Dia menghadiri pesta berdasi hitam dan minum di bar-bar dekat kedutaan. Namun tidak ada yang berhasil. Ada seorang karyawan dari delegasi Tiongkok yang dia temui apreski dan berulang kali dia undang makan siang dan koktail. Akhirnya Lawler membangun keberanian untuk menanyakan apakah teman barunya itu, mungkin, ingin mendapatkan uang tambahan dengan meneruskan gosip yang dia dengar di dalam kedutanya. Pria itu menjawab bahwa keluarganya cukup kaya, terima kasih, dan bosnya cenderung mengeksekusi orang untuk hal-hal seperti itu. Dia akan menolak.
Kemudian ada seorang resepsionis dari konsulat Soviet yang tampak menjanjikan sampai salah satu atasan Lawler mengajaknya ke samping dan menjelaskan bahwa sebenarnya dia bekerja untuk KGB dan mencoba merekrutnya. Pada akhirnya, muncul kesempatan yang menyelamatkan karir. Seorang rekan CIA menyebutkan bahwa seorang wanita muda dari Timur Tengah, yang bekerja di Kementerian Luar Negeri negaranya, sedang berkunjung. Yasmin sedang berlibur, rekan tersebut menjelaskan, tinggal bersama seorang saudara laki-laki yang telah pindah ke Eropa. Beberapa hari kemudian, Lawler berhasil bertemu dengannya di sebuah restoran. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang spekulator minyak. Saat mereka mulai berbicara, Yasmin menyebutkan bahwa saudaranya selalu sibuk, tidak pernah tersedia untuk berwisata. Dia terlihat kesepian. Lawler mengundangnya makan siang keesokan harinya dan bertanya tentang kehidupannya. Apakah dia menyukai pekerjaannya? Apakah sulit tinggal di negara yang baru-baru ini mengalami revolusi konservatif? Yasmin mengaku bahwa dia membenci kaum radikal agama yang telah berkuasa. Dia ingin pindah, tinggal di Paris atau New York, tetapi untuk itu dia membutuhkan uang, dan butuh beberapa bulan untuk bisa mengumpulkan uang untuk perjalanan singkat ini. Lawler merasa ada peluang, menyebutkan bahwa perusahaannya sedang mencari konsultan. Itu adalah pekerjaan paruh waktu, katanya, tugas-tugas yang bisa dia lakukan seiring dengan pekerjaannya di Kementerian Luar Negeri. Tapi dia bisa menawarkan bonus pendaftaran. Kami memesan sampanye dan saya pikir dia akan mulai menangis, dia sangat bahagia, katanya padaku. Setelah makan siang, Lawler buru-buru kembali ke kantor untuk menemukan bosnya. Akhirnya, dia telah merekrut mata-mata pertamanya. Dan dia memberitahuku, selamat. Markas besar akan sangat senang. Sekarang Anda perlu memberitahu dia bahwa Anda adalah CIA dan Anda ingin informasi tentang pemerintahnya. Lawler pikir itu ide yang mengerikan. Jika dia jujur dengan Yasmin, dia tidak akan pernah mau berbicara dengannya lagi. Tetapi bosnya menjelaskan bahwa tidak adil meminta seseorang bekerja untuk CIA tanpa jujur. Jika pemerintah Yasmin pernah mengetahui, dia akan dipenjara, mungkin dibunuh. Dia harus memahami risikonya. Jadi, Lawler terus bertemu dengan Yasmin dan mencoba menemukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan pekerjaan aslinya. Dia menjadi semakin jujur saat mereka menghabiskan waktu bersama. Dia malu bahwa pemerintahnya menutup surat kabar dan melarang kebebasan berbicara, katanya, dan membenci birokrat-birokrat yang telah membuatnya ilegal bagi wanita untuk belajar topik tertentu di perguruan tinggi dan telah memaksa mereka untuk mengenakan hijab di tempat umum. Ketika dia pertama kali mencari pekerjaan dengan pemerintah, katanya, dia tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal akan menjadi seburuk ini. Lawler menganggap ini sebagai pertanda. Suatu malam, saat makan malam, dia menjelaskan bahwa dia bukanlah seorang spekulator minyak, tetapi, sebaliknya, seorang petugas intelijen Amerika. Dia mengatakan kepadanya bahwa Amerika Serikat menginginkan hal-hal yang sama seperti yang dia inginkan, untuk menggulingkan teokrasi negaranya, untuk melemahkan para pemimpinnya, untuk menghentikan penindasan terhadap wanita. Dia meminta maaf karena telah berbohong tentang siapa dirinya, tetapi tawaran pekerjaan itu nyata. Akankah dia mempertimbangkan untuk bekerja untuk Central Intelligence Agency? Ketika saya berbicara, saya melihat matanya semakin membesar, dan dia mulai meremas kain taplak meja, dan kemudian menggelengkan kepala, tidak, dan, ketika saya akhirnya berhenti, dia mulai menangis, dan saya tahu saya sudah kacau, kata Lawler padaku. Dia mengatakan bahwa mereka membunuh orang karena itu, dan tidak ada cara dia bisa membantu. Tidak ada yang bisa dia katakan untuk meyakinkannya untuk mempertimbangkan ide tersebut. Yang dia inginkan hanyalah menjauh dari saya. Lawler kembali ke bosnya dengan berita buruk. Dan dia berkata, saya sudah memberitahu semua orang bahwa Anda merekrutnya. Saya memberitahu kepala divisi dan kepala stasiun, dan mereka memberitahu DC. Sekarang Anda ingin saya memberitahu mereka bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan kesepakatan? Lawler tidak tahu harus melakukan apa selanjutnya. Tidak ada jumlah uang atau janji yang akan bisa meyakinkannya untuk mengambil risiko bunuh diri, katanya padaku. Satu-satunya cara yang mungkin adalah meyakinkan Yasmin bahwa dia bisa percaya padanya, bahwa dia memahaminya dan akan melindunginya. Tapi bagaimana cara melakukannya? Mereka mengajarkan saya, di farm, bahwa untuk merekrut seseorang,
Anda harus meyakinkan mereka bahwa Anda peduli pada mereka, yang berarti Anda harus benar-benar peduli pada mereka, yang berarti Anda harus terhubung dengan cara tertentu. Dan saya tidak memiliki ide bagaimana membuat itu terjadi. Bagaimana kita menciptakan hubungan yang tulus dengan orang lain? Bagaimana kita mendorong seseorang, melalui percakapan, untuk mengambil risiko, merangkul petualangan, menerima pekerjaan, atau pergi kencan? Mari kita turunkan taruhannya. Bagaimana jika Anda mencoba membangun hubungan dengan bos Anda, atau mengenal teman baru, bagaimana cara meyakinkan mereka untuk menurunkan kewaspadaan mereka? Bagaimana cara menunjukkan bahwa Anda sedang mendengarkan? Selama beberapa dekade terakhir, dengan munculnya metode baru untuk mempelajari perilaku dan otak kita, pertanyaan-pertanyaan semacam ini telah mendorong para peneliti untuk mengkaji hampir setiap aspek komunikasi. Para ilmuwan telah memeriksa bagaimana pikiran kita menyerap informasi, dan telah menemukan bahwa terhubung dengan orang lain melalui pembicaraan jauh lebih kuat, dan lebih rumit, daripada yang pernah kita sadari. Bagaimana kita berkomunikasi? Keputusan-keputusan tak sadar yang kita buat saat kita berbicara dan mendengarkan, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dan kerentanan yang kita tunjukkan, bahkan nada suara kita, dapat memengaruhi siapa yang kita percayai, dipengaruhi oleh, dan cari sebagai teman. Bersamaan dengan pemahaman baru ini, juga telah ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pada intinya setiap percakapan memiliki potensi untuk sinkronisasi neurologis, sebuah penyelarasan otak dan tubuh kita. Semuanya mulai dari seberapa cepat kita bernapas hingga bulu kuduk di kulit kita, yang seringkali kita gagal untuk menyadari, tetapi memengaruhi bagaimana kita berbicara, mendengar, dan berpikir. Beberapa orang secara konsisten gagal untuk menyinkronkan dengan orang lain, bahkan ketika mereka berbicara dengan teman dekat. Orang lain, mari kita sebut mereka superkomunikator, seolah-olah menyinkronkan dengan mudah dengan siapapun. Kebanyakan dari kita berada di tengah-tengah. Tetapi kita dapat belajar untuk terhubung dengan cara yang lebih berarti jika kita memahami bagaimana percakapan bekerja. Bagi Jim Lawler, bagaimanapun, jalan menuju membuat hubungan dengan Yasmin terlihat kabur. Saya tahu, paling banyak, saya memiliki satu kesempatan lagi untuk berbicara dengannya, katanya padaku. Saya harus mencari cara untuk menembus. Ketika otak terhubung. Ketika B.O. Sievers bergabung dengan Dartmouth Social Systems Lab pada tahun 2012, dia masih terlihat seperti musisi yang pernah dia menjadi beberapa tahun sebelumnya. Beberapa hari dia akan bergegas ke laboratorium setelah bangun tidur, rambut pirangnya berantakan dan berpakaian dengan kaos lusuh dari festival jazz manapun, berlari melewati polisi kampus yang ragu apakah dia adalah kandidat PhD atau dealer ganja yang melayani mahasiswa sarjana. Sievers telah menempuh jalan yang berliku ke Liga Ivy. Untuk kuliah, dia pergi ke konservatorium musik di mana dia belajar drum dan produksi musik di luar hampir segalanya. Namun, tidak lama kemudian, dia mulai curiga bahwa tidak ada jumlah latihan yang akan memberinya status langka dari pemain drum yang dapat mendukung diri dengan memainkan drum. Jadi dia mulai menjelajahi karir lain. Dia selalu tertarik dengan cara orang berkomunikasi. Khususnya, dia menyukai dialog musik tanpa suara yang kadang-kadang muncul di panggung. Ada saat-saat ketika dia sedang improvisasi dengan musisi lain dan tiba-tiba semuanya cocok, seolah-olah mereka berbagi satu otak. Rasanya seolah-olah para penampil, serta penonton, orang di meja mixing, bahkan pelayan, tiba-tiba semua seirama. Dia kadang-kadang merasakan hal yang sama selama diskusi larut malam yang hebat, atau kencan yang sukses. Jadi dia mendaftar untuk beberapa kelas psikologi, dan, akhirnya, mendaftar program PhD dengan Dr. Thalia Wheatley, salah satu ahli neuroscience terkemuka yang meneliti bagaimana manusia berhubungan satu sama lain. Mengapa orang klik dengan beberapa orang, tetapi tidak dengan yang lain, adalah salah satu misteri besar yang belum terpecahkan dalam ilmu pengetahuan, tulis Wheatley dalam jurnal Social and Personality Psychology Kompas. Ketika kita menyelaraskan diri dengan seseorang melalui percakapan, jelaskan Wheatley, rasanya luar biasa, sebagian karena otak kita telah berevolusi untuk menginginkan jenis koneksi ini. Keinginan untuk terhubung mendorong orang untuk membentuk komunitas, melindungi keturunan mereka, mencari teman dan aliansi baru. Itu salah satu alasan mengapa spesies kita bertahan. Manusia memiliki kapasitas langka, tulisnya, untuk terhubung satu sama lain, meskipun melawan segala rintangan.